Halo semuanya, kembali lagi sama Movikro. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Mimin bakal ceritain film berjudul Agent Assault. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1942, mengisahkan 3 orang prajurit Amerika yang mengalami nasib naas saat dalam misi melancarkan serangan. Pesawat yang mereka gunakan terjatuh ke samudra, yang membuat mereka harus bertahan hidup dengan berbagai rintangan di tengah lautan. Nah, gimana kisah seru dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ceritain filmnya. Kejadian terjadi pada tahun 1942, di mana ada 3 orang pasukan angkatan udara bernama Dixon sebagai pilot. Kemudian Aldrich dan Pastula. Mereka sedang menjalankan sebuah misi pengeboman di negara Jepang. Dalam perjalanan misi yang mereka lakukan ini, mereka menyadari bahwa mereka sudah tersesat dan keluar dari jalur, sehingga mereka harus kembali ke rute yang benar. Karena hal ini, Aldrich mencoba menghubungi pangkalan. Namun sayang tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak pangkalan. Dixon yang mengemudikan pesawat sangat khawatir, karena bahan bakar pesawat yang mereka gunakan sudah hampir habis. Di saat itu juga, secara tiba-tiba Aldrich malah terhubung dengan orang Jepang melalui radio. Takut terdeteksi oleh musuh, dia pun langsung mematikan radio, dan dia kemudian menggunakan sandi Morse untuk menghubungi pangkalan. Melihat bahan bakar yang sudah sangat sedikit, kapten memutuskan untuk membuang bom yang mereka bawa, dengan tujuan agar pesawat lebih ringan. Namun sayang, belum sampai daratan, bahan bakar mereka sudah habis. Mereka mempersiapkan semuanya sebagai bekal, seperti perahu karet dan ransum atau makanan kaleng untuk tentara. Di malam hari, sang pilot pun kemudian melakukan pendaratan darurat di atas air. Untungnya mereka dapat mendarat dengan selamat. Di saat mereka mencoba keluar dari pesawat, Pastula tersangkut pada sabuk pengaman. Jika tidak berhasil terlepas, maka dia akan tenggelam bersama pesawat ke dalam lautan. Untungnya sebelum kehabisan nafas, dia berhasil melepas sabuk pengaman, kemudian berenang ke permukaan. Mereka bertiga kemudian mencoba membuka perahu karet. Namun entah kenapa, perahu karet tersebut tidak berfungsi. Cukup lama mereka mencoba, akhirnya perahu karet dapat terbuka dan mengembang dengan posisi terbalik. Dengan posisi itu mereka susah payah menaiki perahu karet tersebut. Walaupun mereka tentara, melihat lautan tanpa daratan membuat mereka sangat ketakutan. Mereka berpikir, apakah mereka bisa selamat dari sini? Keesokan paginya, terlihat Aldrich dan Pastula masih tertidur pulas. Sementara itu, Kapten Dixon sudah bangun. Kapten pun kemudian membangunkan mereka berdua. Aldrich kemudian bertanya pada Kapten, seberapa jauh mereka dari daratan? Namun karena tanpa alat bantuan apapun, Kapten juga tidak tahu akan hal itu. Dengan waktu cukup lama, mereka terus mengamati sekitar dan selalu berharap akan ada kapal atau pesawat yang melintas dan dapat menyelamatkan mereka. Dari kejauhan, Aldrich melihat ada yang datang. Kapten mengira itu hanyalah seekor burung. Namun tentu sangat jarang burung di tengah samudera seperti ini. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah pesawat pasukan Amerika. Mereka berusaha memanggil pesawat itu. Namun sayang, pesawat itu menjauh dan tidak melihat keberadaan mereka. Mereka sangat kecewa dan sangat putus asa. Sebagai seorang pasukan militer, Kapten terus menyemangati mereka. Dia berkata, hal seperti ini adalah tantangan bagi para prajurit. Di saat itu mereka baru sadar bahwa perbekalan yang mereka siapkan semalam hilang di saat mendarat darurat. Mereka kemudian mengumpulkan berbagai barang yang tersisa. Namun sayang, tak ada makanan ataupun air minum. Yang tersisa hanya obat-obatan dan beberapa barang lainnya saja. Pastula baru menyadari bahwa dia masih memiliki sebuah pistol. Dia berpikir bahwa pistol ini nanti akan sangat berguna. Dari siang hari sampai tertidur, hingga sore hari, dia tiba-tiba terbangun karena mendengar kedua rekannya yang sedang berbincang akan nasib mereka. Karena seharian tidak makan, mereka bertiga merasa sangat kelaparan. Namun sayang, mereka tidak bisa makan apapun. Bahkan, Kapten meminum kencingnya sendiri untuk menahan rasa haus.
Mereka hanya bisa saling menghibur untuk melupakan rasa lapar yang mereka rasakan. Di hari kedua, mereka terbangun dengan tetap dalam keadaan sama, terombang-ambing di tengah lautan. Kapten kemudian menunjukkan arah tujuan mereka, di mana daratan tujuan mereka tersebut berjarak 1000 mil atau sekitar 1600-an kilometer dari sana. Tentu sangat jauh untuk dijangkau mereka. Namun itu hanya perkiraan sang kapten, dia juga tidak tahu pastinya. Karena rasa lapar yang sudah luar biasa melanda, Andritz berniat untuk memancing ikan. Menggunakan alat seadanya mereka membuat mancing. Mereka menggunakan kain untuk umpan. Usaha mereka ternyata berhasil. Kail pancing disambar ikan. Namun sayang, kebahagiaan mereka sirna setelah ikan terlepas. Tidak menyerah begitu saja. Mereka mencoba kembali, bersabar untuk waktu yang cukup lama. Kini Aldrich yang merasa sangat kepanasan di tengah lautan mencoba menyegarkan diri dengan berenang. Di hari kelima, karena saking laparnya dan hausnya, Pastula mencoba meminum air laut, namun dicegah oleh kapten, karena menurutnya hal itu akan lebih berbahaya. Saat itu kapten menemukan sebuah jangka dan pensil, yang ternyata ada di kantong jaketnya. Tanpa menunggu, dia kemudian menentukan arah, dan menghitung jarak tempat mereka menuju ke daratan. Mereka kemudian membuat sebuah dayung otomatis menggunakan parasut. Dengan menggunakan arus laut, mereka berharap dapat sampai ke daratan. Dan ternyata usaha mereka pun berhasil. Perahu mulai bergerak mengikuti arus air laut. Berharap ada keajaiban datang, mereka berdoa kepada Tuhan memohon agar hujan turun. Doa mereka pun dijawab oleh Tuhan. Malam hari hujan turun dengan lebatnya. Mereka langsung minum sebanyak mungkin, dan tidak lupa menyimpan air untuk persediaan. Hari pun berganti, Aldrich kembali mencoba memancing ikan menggunakan umpan kain. Namun sayang tidak ada satupun ikan yang memakannya, dan hanya bermain-main di permukaan. Gemas melihatnya, dia berniat menembak ikan menggunakan pisau yang dia miliki. Namun kapten melarangnya, karena khawatir jika pisau itu malah akan merusak perahu karet yang mereka gunakan. Aldrich yang tak mengindahkan perkataan kapten, kemudian menombak air dengan membabi buta. Entah kebetulan atau keajaiban, pisaunya menancap sesuatu, dia kira perahunya yang tertancap. Namun ternyata seekor hiu yang dia dapatkan. Tentu saja membuat mereka sangat senang. Tanpa pikir panjang, mereka langsung makan hiu tersebut mentah-mentah. Tidak lupa, mereka juga menyimpan beberapa potong daging hiu untuk perbekalan beberapa hari ke depan. Namun ada satu hal yang menjadi kesalahan mereka. Mereka membuang sisa tubuh ikan hiu tersebut ke laut, membuat kawanan hiu lain yang mencium darah tersebut dan mendekat ke arah perahu mereka. Mereka menghiraukan hiu yang ada di bawah perahu mereka. Hingga malam hari saat tidur, tanpa sadar tangan Aldrich masuk ke dalam air saat tidur. Hiu yang terus mengikuti langsung menyambar hingga terluka. Berkat obat yang dibawa, Aldrich dapat diobati. Waktu pun terus berlalu. Mereka terus menjalani aktivitas bertiga di atas perahu karet yang terapung di atas lautan, berharap ada kapal atau pesawat yang lewat dan menolong mereka. Namun harapan mereka belum juga datang. Padahal, persediaan makanan dan minuman sebagai bekal sudah semakin menipis. Namun mereka tidak lupa akan adanya Tuhan. Setiap saat mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan, agar dapat keluar dari keadaan ini. Suatu hari, ada sebuah burung yang bertengger di atas perahu mereka. Pastula yang sedang memegang pistol meminta Aldrich untuk menembak burung tersebut. Saat itu kapten sedang tertidur. Tanpa basa-basi, Aldrich menembak burung itu. Kapten yang kaget lantas terbangun. Melihat burung yang ada di air, kapten kemudian memungutnya. Karena darah burung yang menyebar di air, membuat hiu kembali datang ke arah mereka. Kapten terus berenang menuju ke perahu. Dan untungnya masih bisa selamat dari kejaran hiu tersebut. Kapten bilang kepada mereka bahwa daratan kini sudah dekat, terlihat dengan adanya burung camar yang hinggap di perahu mereka. Dan tidak lupa, mereka bertiga menikmati daging burung mentah dengan nikmatnya. Di hari ke-20, keadaan mereka bertiga sudah sangat memprihatinkan. Tubuh kering dengan mucah-pucah tanpa gairah. Rasa penyesalan dan keputusasaan kini mereka rasakan. Perdebatan terjadi antara mereka. Aldrich berkata bahwa kapten selalu menyalahkannya dan juga Pastula.
Kebenaran terungkap bahwa sebelum keluar jalur, ternyata kapten sempat tertidur saat mengemudikan pesawatnya. Hal itulah yang menjadi penyebab utama atas kejadian yang mereka alami hingga hari ini. Kapten meminta maaf atas kesalahannya itu. Lantas, Aldrich dan Pastula memaafkannya. Mereka kini hanya bisa fokus untuk selamat bersama-sama dari keadaan mengenaskan ini. Kapten kemudian memiliki ide untuk membuat alas sepatu sebagai dayung. Mereka terus mengayuh dayung hingga hari ke-30. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka berharap akan menemukan sebuah daratan. Entah itu daratan berpenghuni atau tidak berpenghuni. Yang mereka pikirkan hanya sebuah daratan, yang mungkin ada makanan atau minuman untuk mereka dapat melanjutkan hidup. Di tengah perjalanan, mereka kembali menghadapi badai besar, yang membuat mereka kewalahan menghadapinya. Badai pun sudah usai. Di hari esoknya, tenaga mereka sudah benar-benar terkuras habis. Dengan keadaan yang sangat lemas, mereka terus memberikan semangat satu sama lain. Mereka yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dengan sisa tenaga, mereka kembali mendayung menggunakan tangan. Beberapa lama kemudian, Aldrich melihat sebuah daratan samar-samar terlihat di hadapannya. Ketiganya sangat bahagia melihat daratan tersebut. Dengan sisa tenaga dan bantuan dari arus laut, mereka semakin mendekat dengan daratan itu. Dan akhirnya, mereka dapat mencapai pantai berpasir putih yang selama ini mereka impikan. 34 hari mereka habiskan di tengah lautan, dengan harapan dan keyakinan yang tinggi dapat selamat. Akhirnya di pulau itu mereka mendirikan sebuah gubuk, menunggu dan berharap akan ada yang menyelamatkan mereka suatu hari nanti. Hingga akhirnya mereka berhasil ditemukan dan dibawa ke negara asal mereka. Kemudian, film pun berakhir. Keajaiban dan kuasa Tuhan akan selalu ada bersama dengan orang-orang yang tidak mudah menyerah dan selalu mengingat Tuhannya. Sebagai manusia, kita memang wajib berusaha dan tidak mudah menyerah. Namun jangan lupa, Tuhanlah yang menentukan segalanya. Di detik terakhir, kadang Tuhan menunjukkan kuasanya kepada kita. Jadi intinya tetap berusaha, jangan mudah menyerah, dan tetap ingat Tuhan selalu bersama kita. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian video film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit. Dadah.